Bel masih bersama analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Mas Wafi, 9 calon emiten akan IPO pekan ini. Anda melihat tren ini seperti apa? Ya, ini cukup positif ya, walaupun memang kalau kita lihat kan dari ke-9 calon ini dari sisi fundraise-nya sendiri bisa kita katakan relatifly tidak terlalu besar ya. Tapi ini sebenarnya salah satu langkah yang positif juga untuk menambah jumlah konstituen dari IHSG itu sendiri. Karena kalau kita lihat semakin banyak emiten yang listing, itu sebenarnya akan membuat pembobotan dari IHSG sendiri itu akan menjadi lebih terdiversifikasi dan pilihan bagi para investor untuk kemudian untuk mengalokasikan portofolio investasinya juga akan semakin lebih banyak. Oke, BRI akan rights issue ya. Saran Anda untuk investor? Ya, memang kalau kita lihat untuk investor, terutama untuk dengan strategi investasi jangka panjang ya, ini masih bisa melakukan akumulasi pembelian ya. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya tujuan terlepas dari rights issue jumbo yang akan dilakukannya, tapi ini investasinya sendiri tujuannya adalah untuk melakukan akuisisi ya, dan sebenarnya dari sisi bisnisnya sendiri kan ini bisa kita katakan untuk jangka panjang masih cukup positif. Jadi untuk investor jangka panjang sebenarnya masih bisa melakukan akumulasi pembelian, nanti jika ingin melakukan redeem untuk revenue-nya juga masih bisa dilakukan. Namun untuk investor jangka pendek dengan strategi investasi jangka pendek ini memang kalau kita lihat right issue yang jumbo ini sedikit banyak akan membuat volatilitas harga sahamnya lebih tinggi nih dibandingkan jika tidak terjadi right issue gitu ya. Jadi mungkin untuk investor jangka pendek mungkin saya sarankan lebih menunggu sampai dengan euforia dari right issue ini selesai, kemudian baru mulai masuk lagi untuk melakukan trading strategi investasi jangka pendek ya untuk right issue BRI. Oke, harga batubara ini mengalami kenaikan, Mas Wafi. Apa dampaknya ke saham batubara? Ya, saya lihat memang agak lagi ya. Kalau kita lihat kan harga batubara dari awal tahun sampai dengan saat ini naik sekitar 120%. Namun kalau kita lihat dari sisi performa emiten saham batubara sendiri kan sebenarnya belum naik cukup signifikan ya. Dan saya rasa memang tidak akan mengikuti secara paralel juga ya relasinya, kemudian saham berbasis emiten batubara kemudian akan mengejar naik ya, dengan kenaikan yang cukup signifikan. Karena dari satu sisi kalau kita lihat memang walaupun harga batubara mengalami kenaikan, namun di sisi lain juga kan ongkos produksi dari emiten-emiten batubara ini juga terus mengalami kenaikan ya, sehingga itu membuat net margin dari margin keuntungan dari para pelaku batubara ini juga kita katakan walaupun mengalami kenaikan, tapi kenaikannya juga tidak sesignifikan kenaikan dari harga komoditas itu sendiri ya. Jadi saya rasa memang kesimpulannya apakah akan memberikan dampak positif terhadap emiten-emiten batubara? Iya, tapi apakah sentimen positifnya kemudian akan optimal seperti harga komoditasnya? Itu seperti itu tidak. Oke, sama apa saja yang layak dikoleksi dari sektor batubara? Ya, untuk saat ini memang kalau melihat tren harga batubaranya cukup positif, saya sarankan lebih memilih emiten batubara dengan porsi penjualan ekspor dibandingkan domestik ya yang lebih besar. Dari itu kalau kita lihat seperti ITMG, Adaro, kemudian Indika, itu sebenarnya akan lebih positif ya dibandingkan PTBA. Walaupun mungkin PTBA juga tetap positif, namun kenaikannya dampak positifnya itu akan lebih banyak pada emiten-emiten yang porsi penjualan ekspornya lebih besar dibandingkan domestik. Oke, untuk saham konstruksi ini kan bergejolak nih. Analisis Anda apa penyebabnya? Iya, kalau kita lihat memang dari sisi timing, sebenarnya kami dari Bahana Sekuritas sendiri sudah melihat dari timing recovery dari saham-saham berbasis konstruksi ini kelihatan akan mulai di semester kedua tahun 2021 ya. Dan ini sebenarnya sudah mulai kelihatan juga kalau kita lihat dari sisi order book juga perlahan-lahan juga mulai pulih mengalami kenaikan. Dan juga kalau kita lihat kan walaupun PPKM dilakukan dari mulai sepanjang dari awal tahun sampai dengan saat ini, tapi kan salah satu sektor yang dikecualikan dan tetap berjalan itu adalah sektor konstruksi ya. Jadi ini sebenarnya cukup paralel juga dengan pemulihan ekonomi. Jadi ketika ekonomi secara gradual mulai mengalami kenaikan, tentu sektor berbasis konstruksi juga ini mulai akan kembali pulih juga. Oke, Pertamina ini dia mengalihkan 41% saham ke Elnusa kepada Pertamina Hulu Energi. Nah, ini bagaimana pergerakan saham Elnusa pagi ini? Iya, sebenarnya kalau dari sisi bisnis memang Elnusa ini salah satu saham yang saya katakan cukup prospektif juga ya, di luar misalkan saham-saham migas lainnya seperti Medco ya. Walaupun mungkin kalau kita lihat tentu para investor juga harus
sedikit banyak harus mengetahui juga gitu ya nature bisnisnya seperti apa, mereka harus tahu bisnis flow-nya seperti apa. Nah ini memang yang yang saya katakan mungkin agak sedikit menjadi tantangan nih buat para investor karena memang industri migas ini mungkin tidak terlalu familiar ya di mata investor ya. Jadi saya rasa mungkin terlepas dari sentimen positif yang didapatkan oleh Elnusa, saya rasa dari emitennya juga mungkin akan lebih positif lagi jika emitennya cukup untuk memperkenalkan bisnisnya ke para investor ya. Oke, saham BUMN Karya kemarin melejit jadi top gainers. Bagaimana pergerakannya pagi ini? Iya, saya rasa tren positifnya masih bisa berlanjut ya, mungkin dalam beberapa hari ke depan. Apalagi kan kalau kita lihat tadi ya dari sisi timing juga kan memang sudah mulai cukup positif untuk BUMN Karya. Kemudian kalau kita lihat juga kan terkena faktor rotasi siklus juga ya, rotasi dari sektor juga. Kalau kita lihat dari investor ini mulai melakukan mungkin profit dari beberapa sektor yang memang sudah over value, kemudian masuk atau mencari saham-saham yang memang secara sektornya masih under value, dan salah satunya adalah sektor karya ya. Oke, terakhir Mas Wafi, rekomendasi saham dari Bahana hari ini? Ya, ada beberapa seperti dari sektor karya, Wika ini masih bisa diperhatikan juga. Kemudian dari sektor properti itu ada SMRA. Kemudian dari sektor pertambangan ada PTWA dan ITMG. Kemudian dari sektor infrastruktur lainnya, misalnya seperti Pegas hari ini juga masih bisa diperhatikan. Baik, terima kasih atas informasi serta analisisnya Mas Wafi. Demikian pemirsa, analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi.